Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang menyempatkan diri untuk mendengar Hidayatuna. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian sehat-sehat saja. Dalam beberapa menit ke depan, saya Rivaldi Sella akan menemani kalian untuk mendengarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Ramadan di hidayatuna.com dengan judul Misteri Ka'bah sebagai Pusat Sujud Bumi. Secara spiritual, Ka'bah menjadi titik fokus umat Islam dalam melakukan ibadah. Seperti layaknya planet-planet yang menunjukkan titik fokusnya pada matahari yang berada di tengah-tengah orbit, dan bermiliar-miliar matahari menunjukkan titik fokusnya pada black hole. Maka manusia pun menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, sebagai titik fokus utama dalam beribadah. Dalam orbitnya, planet-planet tidak akan berputar secara melenceng dari garis orbitnya, kecuali dia ingin bertabrakan dengan planet lainnya dan hancur lebur. Dalam hal ini, manusia pun diharapkan juga begitu, berjalan sesuai dengan garis orbitnya. Sudah sewajarnya jika Ka'bah dijadikan sebagai patokan untuk berjalan sesuai orbit yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bukan satu kebetulan jika planet-planet dan orang-orang yang bertawaf memiliki satu kesamaan, yakni berputar mengelilingi kiblatnya masing-masing dengan gerakan yang seragam berlawanan arah dengan detak jarum jam. Terdapat makna spiritual dalam kasus ini, di mana jika usia alam semesta semakin lama, semakin habis, maka sudah sepatutnya jika bekal kebaikan yang dibawa untuk hari akhir semakin lama semakin bertambah banyak. Menurut Ibnu Katsir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Namun Rasulullah lebih suka sholat menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu, beliau sering sholat di antara dua sudut Ka'bah, sehingga Ka'bah berada di antara diri beliau dan Baitul Maqdis. Dengan demikian, beliau sholat sekaligus menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah, hal itu tidak mungkin lagi. Ia sholat dengan menghadap Baitul Maqdis. Ia sering menengadahkan kepalanya ke langit, menanti wahyu turun agar Ka'bah dijadikan kiblat sholat. Allah pun mengabulkan keinginan beliau dengan menurunkan ayat 144 dari surat Al-Baqarah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Juga diceritakan dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama tiba di Madinah, beliau turun di rumah kakek-kakek atau paman-paman dari Ansar. Bahwasannya beliau sholat menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. Beliau pun juga senang kiblatnya dijadikan menghadap Baitullah, dan sholat pertama beliau dengan menghadap Baitullah adalah sholat asar, di mana orang-orang turut sholat dan bermakmum bersama beliau. Seusai sholat, seorang lelaki yang ikut sholat bersama beliau pergi kemudian melewati orang-orang di suatu masjid sedang ruku. Lantas dia berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap Mekah." Mereka pun dalam keadaan demikian atau ruku mengubah kiblat menghadap Baitullah, dan orang-orang Yahudi dan ahli kitab senang beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Hal itu terjadi pada tahun 624 Masehi. Dengan turunnya ayat tersebut, kiblat diganti menjadi mengarah ke Ka'bah di Mekah. Selain arah sholat, kiblat juga merupakan arah kepala hewan yang disembeli, juga arah kepala jenazah yang dimakamkan.
Jika kamu suka dengan Hidayatuna, jangan lupa like, comment, and share. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.